Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Amrina Rosyada dari IAIN Pekalongan. Alhamdulillah, kali ini kita berkesempatan untuk belajar bersama mengenai salah satu bab yang terdapat dalam mata kuliah analisis sanad hadis, yaitu pengumpulan data melalui jam' al-riwayah. Sebelum membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa sih jam' al-riwayah itu sendiri. Jadi jam' al-riwayah ialah menghimpun seluruh matan hadis yang berbeda redaksinya, namun hampir sama dari segi maknanya, lengkap dengan seluruh jalur sanad yang menopang hadis tersebut. Nah, pengumpulan jalur periwayatan dalam sebuah hadis merupakan langkah awal sebelum kita melakukan langkah-langkah yang selanjutnya, dan ini sangat penting dalam sebuah kajian hadis. Setelah kita tahu pengertian dari jam' al-riwayah, selanjutnya kita membahas manfaat dari jam' al-riwayah itu sendiri. Setidaknya ada 2 manfaat. Yang pertama ialah kita dapat memahami dengan jelas maksud dari matan suatu hadis. Nah, karena periwayatan hadis dengan makna itu terjadi pada awal periwayatan, maka seringkali terjadi bahwasanya hadis tersebut itu diriwayatkan secara singkat. Nah, oleh karena itu para ahli hadis itu kesulitan dalam memaknai matan dari suatu hadis. Nah, biasanya penjelasan makna hadis itu diperkuat oleh riwayat hadis yang berikutnya, periwayatan hadis yang berikutnya, yang tentunya lebih jelas dan lebih rinci penjelasannya. Nah, manfaat ini sesuai dengan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya apabila kamu tidak menghimpun jalur sanad suatu hadis, maka kamu tidak bisa memahaminya, karena sebagian hadis dengan sebagian hadis yang lain itu saling menafsiri. Intinya ialah antara satu hadis dengan hadis yang lain yang matannya itu berbeda dari segi redaksi namun hampir sama terkait makna, itu saling berkaitan. Jika hadis yang pertama itu singkat, maka akan diperjelas penjelasan matannya oleh riwayat hadis yang satunya, seperti itu. Nah, manfaat yang kedua ialah untuk mengetahui kesalahan dalam proses periwayatan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Al-Madini bahwa jika analisis hadis ini jalur sanadnya tidak dihimpun, maka kesalahannya tidak akan nampak. Nah, pada masa sebelumnya Ibnu Al-Mubarak juga mengatakan, apabila kalian ingin mengetahui kebenaran atau kesahihan suatu hadis, maka bandingkanlah antara yang satu dengan yang lainnya. Maksudnya, dengan membandingkan antara jalur sanad yang berbeda dan juga matan yang berbeda pula, para peneliti hadis ini dapat mengidentifikasi proses perubahan matan hadis yang sedang diteliti. Nah, dengan mengamati kualitas para perawi yang meriwayatkannya, peneliti hadis juga dapat mengidentifikasi apakah perubahan matan itu disengaja ataukah tidak. Nah, kita sudah membahas tentang pengertian dari jam' al-riwayah dan juga manfaat dari jam' al-riwayah itu sendiri. Sangat penting tentunya, terlebih ketika kita melakukan analisis sanad maupun analisis matan hadis. Seperti kasus matan hadis beragam versi misalnya. Ada kalanya seorang perawi itu melakukan kesalahan periwayatan, baik disengaja ataupun tidak. Nah, ada kalanya juga perawi itu meriwayatkan hadis menggunakan periwayatan bi'al makna. Nah, dengan kita mengetahui seluruh jalur periwayatan beserta matan yang beragam tersebut, maka perbedaan-perbedaan dalam sanad dan matan akan diketahui dan dapat dinilai oleh ahli hadis. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik melakukan jam' al-riwayah. Nah, hadis yang tercantum dalam suatu kitab primer itu selalu disertai jalur sanad yang menghubungkan hingga Rasulullah SAW.
Namun tidak menutup kemungkinan bahwa hadis tersebut juga dapat ditemukan di kitab lain dengan jalur sanad yang lain pula. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan penelusuran dalam berbagai kitab hadis. Nah, cara penelusuran hadis tersebut dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu cara manual dan yang kedua ialah cara digital. Cara manual ialah kita melakukannya dengan langsung melakukan penelusuran hadis melalui kitab-kitab yang tercetak. Sedangkan cara digital dapat kita lakukan dengan menggunakan software program digital hadis seperti program Jawawi Al-Kalim ataupun Al-Jami' Kutubut Tis'ah. Setelah melakukan penelusuran hadis, langkah berikutnya ialah menyusun nama-nama kitab tempat keberadaan hadis tersebut yang sedang kita teliti. Nah, data ini sebaiknya disusun secara kronologis, dimulai dari kitab yang disusun oleh muhadis di abad yang pertama, kemudian diikuti kitab-kitab hadis yang disusun pada abad berikutnya. Mengapa demikian? Hal ini dilakukan untuk memudahkan kita dalam menganalisis sebuah hadis. Selanjutnya, yang tidak kalah penting dalam analisis hadis ialah menyusun struktur jaringan sanad, di mana di dalamnya dilengkapi oleh informasi tentang masing-masing perawi, tahun lahir hingga tahun meninggal, serta asal atau domisili para perawi. Yang perlu digarisbawahi di sini ialah struktur jaringan sanad yang dibuat bukanlah struktur jaringan sanad yang terpisah, melainkan struktur jaringan sanad yang bergabung, artinya disatukan antara yang satu dengan yang lain. Dengan membuat struktur sanad gabungan, hal tersebut akan membantu peneliti untuk mengidentifikasi berapa jumlah sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis tersebut, serta mengetahui berapa jalur sanad yang memecah setelah para sahabat tersebut. Selain itu juga akan memberikan gambaran awal mengenai penyebaran hadis ke berbagai negeri dari masa Nabi Muhammad SAW hingga masa para penyusun kitab hadis tersebut. Untuk lebih jelasnya mengenai jam'al riwayah, mari kita lihat contoh bagaimana jam'al riwayah itu dilakukan. Dapat dilihat pada gambar yang paling atas, itu merupakan contoh bagaimana penelusuran hadis dilakukan, beserta nama kitab dan juga nama pengarangnya. Sedangkan untuk dua gambar yang di bawah ialah contoh bagaimana struktur jaringan sanad gabungan itu dibuat. Dalam buku Metode Penelitian Sanad dan Matan Beragam Versi, pembahasan terkait struktur sanad itu dibuat menjadi dua. Yang pertama, struktur sanad yang mencantumkan nama-nama perawi dan sigot, at-tahammul wa al-ada, serta struktur sanad yang dilengkapi dengan keterangan kualitas perawi, asal daerah, dan tahun lahir maupun tahun meninggal para perawi. Itulah mengapa untuk contoh struktur jaringan sanad gabungan itu ada dua gambar. Berkaitan dengan struktur jaringan sanad tersebut, setidaknya ada 3 hal yang dapat dilakukan oleh peneliti hadis. Yang pertama, menganalisa kualitas masing-masing jalur sanad serta membandingkan antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, menganalisa ragam redaksi matannya. Dan yang terakhir ialah menganalisa penyebaran periwayatan hadis secara formal di berbagai daerah Islam. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan pengumpulan data melalui jam'al riwayah kali ini ialah bahwa mengumpulkan semua jalur periwayatan hadis yang sedang dikaji itu sangat penting karena merupakan langkah awal dalam kajian hadis.
Dan untuk lebih memahami tentang teknik melakukan jam'al riwayah, kita perlu mempraktekannya sendiri ketika melakukan analisis sanad maupun analisis matan hadis. Dengan begitu, pemahaman kita terkait jam'al riwayah semakin jelas. Nah, selesai sudah pembahasan kita kali ini mengenai pengumpulan data melalui jam'al riwayah. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.